Yesus menyapa Maria, kemudian Maria diutus untuk mewartakan kepada para rasul tentang kebangkitannya. Suatu panggilan dari seorang pribadi yang mengasihinya. Menjadi pertanyaan renungan untuk kita semua. Apakah kita juga mengenali suara Yesus? Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 22 Juli. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik Pesta Santa Maria Magdalena. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Putra Tunggal-Mu menyampaikan kabar sukacita Paskah kepada Maria Magdalena mendahului semua murid. Semoga berkat teladan, pertobatan, dan doanya, kami mewartakan Kristus yang hidup dan kelak melihatnya sebagai Raja dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes. Bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama dan merenungkannya. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampak olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik Pesta Santa Maria Magdalena. Selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, lembaga-lembaga dan saudari-saudari yang hari ini pesta nama Santa Maria Magdalena. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Maria Magdalena merupakan salah seorang dari beberapa wanita yang mengikuti Yesus. Ia melayani dengan kekayaan yang ia miliki untuk pelayanan Yesus dan para rasul di Galilea. Maria Magdalena juga menyaksikan penyaliban Yesus dan tinggal di depan kubur ketika Yesus dimakamkan. Setelah kebangkitan, Yesus memintanya untuk pergi mewartakan kepada para muridnya tentang Dia yang telah hidup. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari kisah hidupnya kita dapat melihat rasa syukur yang ia ungkapkan karena Yesus telah membebaskan dirinya dari gangguan roh jahat, dari keadaan yang menekan dan membuatnya kehilangan hidupnya, sehingga akhirnya ia menemukan kasih yang membebaskan. Ia bertobat. Untuk itu, Maria Magdalena rela memberikan apa saja yang ia miliki untuk pelayanan Yesus dan para rasulnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita juga melihat kesedihannya karena mendapatkan makam yang kosong, yang hari ini kita renungkan bersama. Awalnya Maria Magdalena tidak mengenali Yesus, tetapi panggilan Yesus membuatnya ia tersadar siapa yang ia cari. Kesedihan seringkali membuat kita tidak dapat melihat dengan jelas. Akan tetapi, sesungguhnya Yesus hadir dan memanggil nama kita masing-masing seperti Maria Magdalena. Yesus menyapa Maria, kemudian Maria diutus untuk mewartakan kepada para rasul tentang kebangkitannya. Suatu panggilan dari seorang pribadi yang mengasihinya. Menjadi pertanyaan renungan untuk kita semua. Apakah kita juga mengenali suara Yesus ketika kita mengalami kesulitan, ketika dalam hidup kita banyak tantangannya? Apakah kita menyadari Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, ada di samping kita, seperti yang dialami oleh Maria Magdalena, yang menyapa, memanggil Maria, memanggil nama kita masing-masing yang tentunya panggilan khas kita, sehingga kita sadar bahwa itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita merasakan kasih Tuhan yang memanggil kita supaya kita siap menjadi pewarta yang misioner, membagikan sukacita dan pengharapan Injil itu kepada siapapun yang kita jumpai dalam hidup kita. Tuhan yang memanggilku, Kau maafkan yang lalu. Tuhan yang memanggilku, maka ku coba maju. Di sini Kau tugaskan, walau sukar bagiku. Di sini Kau tugaskan, maka ku coba maju. Karena Kau pembimbingku, hati sombong tak laku. Karena Kau pembimbingku,
maka ku coba maju. Walau ingkar darimu, namun di Kau Allahku. Walau ingkar darimu, maka ku coba maju. Kita akan menerima berkat Tuhan untuk mengakhiri permenungan kita hari ini. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.